Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salman. Saya akan menjelaskan tentang shell pada Linux, mana kita akan mengetikkan perintah-perintah yang ada pada Linux, mulai dari percobaan 1 sampai percobaan 5. Oke, pertama kita eh, di percobaan 1 yaitu profile, kita ketik ls minus a, enter. Pada ls-a ini digunakan untuk menampilkan daftar file dan direktori dalam direktori saat ini. Jadi termasuk file yang diawali dengan titik hidden file. Jadi daftar file dan direktori dalam direktori saat ini termasuk file yang diawali dengan titik. Perintah kedua yaitu more minus titik bash underscore profil enter. Wah, salah ya teman-teman, kurang di atas tadi, di atas. Tunggu sebentar. Bash profilnya ini. Jadi saya menjelaskan tentang more bash profil ini. Itu untuk perintah digunakan untuk menampilkan isi dari file atau bash profile. Bash profile secara bertahap per halaman dan terminal dalam terminal. Nah, masukannya itu isi dari file bash profil itu ditentukan secara bertahap-tahap dalam terminal. Oke, selanjutnya kita masuk ke perintah yang ketiga yaitu cat titik bash terus underscore log out enter. Oke, fungsinya dari perintah ini adalah digunakan untuk menampilkan isi dari file bash logout secara keseluruhan dalam terminal. Jadi isi dari file ini ditampilkan eh, secara bash log dalam terminal. Kita lanjut ke percobaan 2. Oke, bentar. Oke, depan 2 kita masuk, kita hapus dulu. Setelah itu kita ketikkan cd enter. Seperti yang pernah saya jelaskan bahwa perintah cd ini untuk berpindah direktori dalam pengguna. Jadi kalau di saat saya mengetikkan cd aja itu tidak mengeluarkan input atau output apapun. Yang kedua saya masukkan perintah ls minus l slash etc enter. Nah, perintah ini digunakan untuk menampilkan daftar file dan direktori dalam direktori etc dengan rincian informasi setiap entitas.
Jadi daftar filenya dan direktori dalam direktori edisi dengan rincian informasi setiap entitas itu. Yang ketiga, dengan perintah ls minus l seperti biasa. Perintah yang digunakan untuk menampilkan daftar file dan direktori dalam direktori saat ini dengan rincian informasi setiap entitas. Jadi daftar file dan direktori dalam direktori saat ini dengan rincian informasi setiap entitas. Masuk ke perintah 4. Oke, kita masuk ke perintah nomor 4 yaitu WHO WHMI enter. Nah, perintah ini digunakan untuk menampilkan nama pengguna atau nama eh, si punya user atau si punya Linux Ubuntu. Jadi nama pengguna yang saat ini sedang login. Yang kelima itu ada who. Nah, who ini diperuntukkan untuk digunakan menampilkan daftar pengguna yang sedang login ke sistem. Jadi daftar pengguna yang sedang login ke sistem ini pada siapa, jam berapa, tanggal berapa, menit berapa. Kemudian kita lanjut ke perintah keenam yaitu history. History center. Nah, di history ini perintah digunakan untuk menampilkan riwayat perintah yang telah dieksekusi sebelumnya. Jadi riwayat perintah yang telah dieksekusi sebelumnya. Ada di sini saya telah menuliskan di dalam terminal ini ada PS1, terus ada CG etc, terus ada PS1 slash 003, terus ada ls minus a, dan ada bus layout seperti yang saya lihatkan tadi. Terus kita masuk ke perintah 7, kita kasih tanda seru dulu, terus kurang dari, terus kita ketikkan nomor perintah yang kita masukkan. Contoh 269, 269, terus kita tutup dia, terus kita enter. Nomor perintah. Nah, kita ulang lagi ya teman-teman. Kita ulang lagi dengan perintah seru. Terus, nomor 10, 10 tak bisa. Juga coba kita ulangi lagi sekali. Nomor perintah. Enter. Coba kita masukkan aja 269. Saya jelaskan dari perintah yang eh, tanda seru, terus eh, tutup kurang dari, terus nomor perintah, dan lebih dari itu perintah untuk mengeksekusi kembali perintah dengan nomor perintah tertentu seperti yang saya tampilkan tadi di atas, yang history. Yang history di mana saya menampilkan semua eh, riwayat atau perintah yang telah dieksekusi.
Nah, di sini yang tanda seru terus nomor perintah ini memanggil perintah yang ada di sini. Perintah yang ada di dalam laptop atau Ubuntu ini. Oke, kita lanjut ke perintah nomor 8. Oke, kita lanjut ke perintah nomor 8. Kita hapus dulu. Oke, perintah nomor 8 yaitu tanda seru. Terus tanda tanya ATC. Terus kasih tanda seru lagi. Terus enter. Nah, perintah ini digunakan untuk mengeksekusi kembali perintah terakhir yang mengandung strike etc dalam argumen atau perintah itu sendiri. Jadi eksekusi perintah yang terakhir itu kali mengandung strike etc, di mana perintah-perintah ada yang mengandung etc seperti perintah-perintah di atas ini kayak seperti ini. Nah, ini ada etc, maka eh, dia akan dieksekusi perintah yang telah berakhir kali mengandung strike etc. Oke, lanjut ke perintah 9 yaitu tanda seru lagi, withhold, withhold, terus kita enter. Di sini saya ada dua eh, apa pesan kesalahan jika tidak ada perintah yang sesuai. Jadi perintah ini itu tanda seru WHA itu perintahnya itu mencoba untuk mengeksekusi kembali perintah terakhir dan dimulai dengan WHA. Nah, kebetulan di sini ada WHA ini, ada WHA mi atau WHA WHA mi. Itu mengeksekusi kembali perintah terakhir yang dimulai dengan WHA. Oke, kita clear lagi. Terus kita lanjut ke perintah 10 yaitu chat garis miring in garis miring dash terus garis lurus string strings strings garis lurus ya l garis lurus less enter. Perintah yang saya masukkan tadi itu digunakan untuk mencari kata shell dari si file bin slash bash yang menggunakan alat strings dan grep. Kemudian hasil pencarian akan ditampilkan pada halaman pengguna per satu-satu. Ini ada static shell, terus this shell, terus ada shell TP, terus ada shell compatibility, terus ada subshell, shell open, terus ada shell built-in, terus ada shell yang sini banyak lagi. Nah, untuk keluar dari perintah ini kita kerja aja. Kalau nggak bisa kita coba. Hmm, kalau gitu kita ganti terminal, aja. Oke, ini saya ganti terminal ya teman-teman. Kita lanjut di percobaan 3 yaitu
percobaan mengubah fitur history bash. Di sini saya akan memasukkan perintah cd dulu. Seperti yang saya bilang tadi bahwa perintah cd tidak ada uh, perpindahan direktori atau tidak ada input atau output. Nah, kita lanjut ke perintah kedua yaitu tile, koma titik bash, terus underscore history. Kita enter. Oke, seperti yang teman-teman lihat bahwa di sini ada basis story yang tile. Nah, untuk perintah ini tuh digunakan untuk menampilkan 10 baris terakhir dari field basis story, ya, yang merupakan file yang menyimpan riwayat perintah yang telah dieksekusi sebelumnya. Jadi outputnya itu 10 baris terakhir. 10 baris terakhir dari basis story. Jadi dari basis story itu paling bawah. Oke, kita lanjut ke perintah ketiga yaitu story. Kita melihat lagi story, history, history. Nah, ini perintah-perintah yang 10 ke bawah tadi. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dari 10 ke bawah ini, yang perintah story tadi itu, terus kita lanjut ke perintah 4 yaitu hijau, terus di atas, terus uh, ini kita ketikkan dengan tulisan ini perintah saya, terus kita ketik lagi satu, terus kita angkat. Nah, perintah ini itu untuk menggunakan mencetak teks. Jadi echo ini perintahnya untuk mencetak teks. Kita ulang lagi sekali seperti contoh yang saya lakukan. Echo, saya akan belajar lebih giat. Saya akan belajar lebih giat. Di mana akan disertai dengan ketik satu. Jadi setelah kita membuat perintah ini maka dia akan mencetak dengan eh, teks saya akan belajar lebih giat. Ini sudah terlihat mana? Lanjut, kita masuk ke perintah 5. Kita hapus dulu. Kita masuk ke perintah kelima yaitu history. History. Enter. Sini ada hijau. Perintah ini digunakan untuk menampilkan riwayat perintah yang dieksekusi setelah perintah hijau. Ini ada perintah hijau. Sebelum hijau, sebelumnya dieksekusi. Jadi riwayatnya perintah yang telah dieksekusi sebelum termasuk perintah hijau ini perintah saya dan hijau saya akan belajar untuk giat. Ini. Oke, kita lanjut ke perintah keenam yaitu time. Time titik batch underscore history. Oke, seperti yang bagaimana akan menampilkan 10 baris
10 baris terakhir dari value basis story. Jadi outputnya itu 10 baris dari basis story ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita lanjut ke perintah nomor 7, yaitu history garis lurus terus slash enter. Nah, perintah yang digunakan untuk menampilkan riwayat perintah yang telah dieksekusi sebelumnya dengan menggunakan alat les. Ini ada beberapa perintah yang telah saya lakukan. Ini ada Siti, Salman, terus ada Salman, Jepun, PWD, banyak, ada banyak terus sampai kebanyakan lagi. Alat untuk memperlihat flash itu untuk alat untuk memperlihat halaman. Misalnya itu masih kita ganti terminal lagi. Nah, saya belum tahu gimana cara keluarnya. Maaf. Kita close terminal yang sana dulu biar tidak lebih banyak. Terus kita lanjut ke perintah nomor 8, yaitu isi minus L terus titik minus L terus titik bash terus underscore terus story, kasih story enter. Nah, kasih story tadi itu perintah yang digunakan untuk menghitung jumlah baris dalam uh, file batch history. Jadi WC minus L itu untuk menghitung batch history yang telah dijalankan tadi. Jadi perintah yang tadi dijalankan sudah sebanyak 270 perintah atau jumlah baris dari validasi itu. Kemudian kita lanjut ke set garis lurus grep terus it is size terus kita enter. Jadi size berarti digunakan untuk menentukan nilai variabel di size dan merupakan ukuran maksimal riwayat perintah yang disimpan. Jadi nilai variabel ini nilai variabel size sama dengan 1000. Kemudian kita lanjut ke metode, maaf tadi besar, metode terus di atas apa hits hits di hits ya, hit size sama dengan 5.000 ya. Hit size sama dengan 5.000 seperti atas, terus lebih darinya ada 2 atau tutup kurungnya ada 2, terus belakang kita kasih titik, terus ketikkan hash arc, kemudian kita enter. Oke, komat ejo ejo komat ejo not part did main komat ejo part that sudah terinstall dulu. Nah, saya akan menjelaskan dari kode tersebut itu aja. Nah, kode tersebut itu memerintahkan untuk menambahkan barisan.
Jadi tadi yang barisannya 1000 barisan bisa ditambahkan menjadi 5000 barisan. Jadi 6000 barisan. Jadi tadi 1000 barisan ditambahkan 5000 barisan. Jadi semuanya ada berapa? 6000 barisan. Oke, kita lanjut ke percobaan 4. Percobaan 4 kita clear dulu. Biar ini kita hilangkan aja. Biar lagi. Terus kita ketikkan PS 1 sama dengan ketik atas garis miring balik terus T terus titik 2 ketik atas terus kita enter. Nah, ketik T ini itu ditampilkan untuk melihat waktu pada saat ini. Jadi format HH HH itu ada HH terus NM terus SS. Jadi ada jam, menit sama detik. Jadi dari jam 8 35 menit 59 detik. Diikuti oleh tanda titik 2 di belakang. Jadi from shell ini berubah menjadi format waktu saat ini diikuti oleh titik 2. Oke. Ini ada uh, yang sekarang yang satu. Ini ada 37, 372, 374 dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Uh, Bentar teman, saya lupa nih cara pesannya. Cara pesan keluarnya gimana? Ada kita tambahin aja. Ini ada perintah. Selanjutnya kita masuk ke perintah PS 1 sama dengan ketik atas terus garis miring W terus titik 2 ketik atas. Nah, perintah yang saya kasih ini tidak saya enter dulu karena soalnya saya belum tahu cara keluar dari perintah itu. Jadi saya menjelaskan aja dari perintah ini untuk menampilkan direktori kerja saat ini yang diikuti oleh tanda titik 2 di belakangnya. Jadi from shell ini berubah menjadi direktori kerja saat ini diikuti oleh titik 2 yang ada di belakang. Yang kedua ada eh, yang ketiga cd slash user slash spin enter. Seperti yang teman-teman lihat bahwa perintah ini digunakan untuk berpindah direktori, ya. Jadi berpindah direktori tidak ada output atau input yang didapatkan. Kita lanjut ke PS PS1 sama dengan 5 dua garis miring W
terus titik dua, terus kita coba. Jadi perintah ini itu menampilkan nama direktori terakhir dari direktori kerja saat ini diikuti oleh tanda titik dua di belakangnya. Jadi seperti perintah yang saya lihatkan ini bahwa PS1 sama dengan minus minus titik atas, peti atas garis miring kebalik W titik dua terus peti atas. Kita CD dulu. Kemudian kita masukkan Ece terus hello di atas. Sini sama aja. Jadi mencetak teks hello. Jadi ke output. Jadi mencetak teks hello ke output. Kemudian ada PS2 sama dengan peti atas sampai selesai memasukkan perintah. Selesai masukkan perintah Anda di atas. Jangan lupa titik duanya. Enter. Ya. Perintah ini digunakan untuk mengubah ROM shell sekunder yang PS2 itu menampilkan teks yang selesai memasukkan perintah Anda, jadi tidak mempunyai input atau output. Kita lanjut perintah nomor 7 dalam percobaan 4, yaitu echo di atas halo. Selesai memasukkan perintah Anda di dua peti atas enter. Nah, fungsi dari tersebut itu yang mencetak teks itu, mencetak teks dengan perintah titik dua ke output dengan menggunakan ROM shell sekunder PS2 yang telah diubah sebelumnya. Jadi pas tadi yang di atas kita telah mengubah ke sekunder yang PS2. Jadi tampilan seperti ini. Kemudian kita lanjut ke perintah nomor 8, yaitu PS1 sama dengan peti atas garis miring 033 terus 0 titik koma 34M terus garis miring terus garis miring 033 terus kurung terus 0 titik koma terus 37M seperti atas, terus kita enter. Nah, perintah ini itu mengubah promesel jadi PS1 untuk menampilkan direktori kerja saat ini dengan warna teks biru muda seperti yang ini. Nah, ini biru muda, ini biru muda. Oke, seperti perintahnya slash kebalik itu yang 033 033 terus ada buka kurung 0,34M dan warna teks putihnya itu 37M. Jadi outputnya adalah promesel itu mengubah menjadi direktori kerja saat ini dengan warna teks biru muda.
teks berubah. Oke, kita melanjutkan di perintah 9 PS1 sama dengan kita mengubah warna lagi atau mengubah prompt PS1 terus garis miring 033. Kita boleh diulangi yang di atas, di atas ini ada panah yang uh, pick up pick up itu aja ke atas, terus uh, yang meter ini diubah menjadi 31 M, terus ini gue biarin, terus yang sini 32, terus belakangnya kita tambahin lagi 033 0 0,37 M, enter. Nah, seperti saya jelaskan tadi bahwa perintah ini itu untuk mengubah uh, port shell atau prompt shell PS1 untuk menampilkan direktori kerja saat ini dengan warna teks merah. Jadi garis miring 00331 itu warna teks hijau, sedangkan yang 32 itu warna teksnya putih. Oke. Kemudian kita masuk ke print, kita clear dulu. Keluar. Kita masuk ke perintah 5 atau percobaan 5 untuk menambahkan otomatis ke prompt shell. Jadi kita klik sini, ini, terus enter. Nah, perintah ini tuh digunakan untuk berpindah ke direktori beranda pengguna. Jadi tidak memiliki input atau output. Kita lanjut. Perintah yaitu hijau di atas short, ini terus sembari list dari lagi terus R13 terus di koma inve terus ini lagi terus miring R13 terus kasih lagi kayak gini, terus miring lagi, terus reach terus seperti atas, kemudian dikasih terakhir dan enter. Batch syntax error, batch syntax error. Oh, ini kurang ya, ini kurang satu, yaitu shorternya itu shorter, enter. Nah, udah. Jadi perintah yang saya jalankan di atas itu uh, untuk membuat file sorter di dalam direktori pada direktori beranda menggunakan garis tengah yang bergelombang itu, dan menulis perintah short list terus R13 MV terus R13 terus ada list ke dalam file tersebut. Perintah ini ditujukan untuk mengubah isi file list
kita menyimpan hasil pengurutan ke file R13 lalu memindahkan file R13 kembali menjadi list. Jadi tidak memiliki input atau output. Ya, seperti yang di sini tidak ada keluaran atau masukan. Oke, lanjut kita ke perintah nomor 3. Perintah nomor 3. Perintah nomor 3 yaitu CHM OD. Terus kita tambahkan plus X terus shorter. Enter. Sama. Perintah ini juga tidak membuka izin akses file. Shorter menjadi executable atau dapat dieksekusi sehingga dapat dijalankan sebagai script. Jadi tidak memiliki input atau output. Terus kita lanjut perintah nomor 4 yaitu from. Terus underscore command. Command. Kan command ya. Command. Dengan garis gelombang shorter. Shorter. Kita enter. From entity command dengan garis miring shorter. Oh, salah ya teman-teman, ini kurang R nih. Nah, short. Nah, ini ada short terus file or directory command. Saya akan menjelaskan saja, jadi di sini tidak bisa connect right. Jadi saya akan menjelaskan tentang perintah ini. Di perintah ini itu untuk mengatur variabel lingkungan. Jadi mengatur variabel lingkungan menjadi shorter, yang berarti script shorter akan dieksekusi setiap kali from shell atau ditampilkan. Jadi tidak mempunyai input atau output. Kita lanjut aja. Terus John Smith ya, John Smith titik 2 13001 di atas, terus ikuti lebih dari 2, terus leads. Kita enter. Sama, perintah ini juga tidak menampilkan input atau output, jadi cuman menambahkan tes Johann Smith ke Smith titik 2 yang 13.000 itu, 13.001 ke dalam village. Jadi tidak memiliki input atau output. Kita lanjut ke perintah cat atau cat list. Nah, ini yang kita masukkan tadi, yang perintah Johann Smith 13.001, dan masukkan ke secara otomatis ke dalam list. Jadi perintah ini untuk menampilkan file list, ya, menampilkan file list yang sekarang tidak diurutkan secara otomatis berdasarkan perintah yang ada di sorter. Jadi output dari perintah ini adalah list setelah diurutkan secara otomatis. Oke. Selanjutnya kita lanjut echo
Anita. Anita titik dua 13.002. Jangan lupa putih atas, terus dikasih kayak gini, terus masukkan leads, terus enter. Perintah ini sama dengan perintah yang Johan ini, jadi memasukkan Anita ke dalam eh, file list. Kita lanjut ke perintah nomor 13. Kita masuk ke nomor 12 dulu, perintah nomor 12. Langsung aja kita ke perintah nomor 13, yaitu from. From PT bawah command dengan terus kita bentar, sama bahwa perintah ini juga tidak memiliki uh, input atau output, jadi cuman mengatur variabel lingkungan from command menjadi kosong, yang berarti tidak ada script yang akan dieksekusi secara otomatis setiap kali from shell ditampilkan. Oke, sekian yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas kerjasamanya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.